السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أنزل العيد ضيافة للأنام وجعله من أكرم شعائر الإسلام وجعله من أكرم شعائر الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ابتلى إبراهيم خليله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa hadir di halaman gedung serbaguna Undip Tembalang ini untuk menunaikan ibadah salat Idul Adha. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah untuk menjadi suri teladan bagi kita umat Islam dalam beribadah kepadanya dan dalam bermuamalah dengan sesama umat manusia. Nabi yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Selaku khatib dari mimbar ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan berusaha sekuat tenaga menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Hanya dengan bertakwalah kita akan memperoleh kemenangan, kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, saat ini hampir 4 juta umat Islam dari seluruh penjuru dunia sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah. Jutaan umat Islam itu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala seraya mengumandangkan kalimah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Peristiwa haji ini seakan membuktikan firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzir fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq
dan berseluruh kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari setiap penjuru yang jauh. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudara-saudara kita yang sekarang mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji dari Indonesia khususnya dan dari seluruh dunia umumnya dapat menunaikan ibadah haji dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya dengan lancar, sehat, dan selamat serta mendapatkan predikat haji yang mabrur. Bagi jamaah haji yang wafat di tanah suci, kita doakan semoga mereka husnul khatimah, diampunkan dosanya dan diterima amal baiknya. Semoga Allah menempatkannya di Jannatul Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Bagi jamaah haji yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan segera. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa semoga para jamaah yang hadir melaksanakan sholat Idul Adha di sini yang belum berkesempatan menunaikan rukun Islam yang kelima itu segera diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menunaikannya di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, sementara hampir 4 juta umat Islam menunaikan ibadah haji di tanah suci, berjuta-juta lainnya dengan penuh kekhusyukan dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan ibadah salat Idul Adha dan melanjutkannya dengan menyembelih hewan kurban. Ibadah salat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban ini dilakukan umat Islam dalam rangka menunaikan perintah Allah yang tertera dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Dalam ayat yang pertama, surat Al-Kautsar ini, Allah menyatakan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa Allah telah memberikan kebaikan dan kenikmatan yang banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kenabian, kitab, hikmah, ilmu, syafaat, kedudukan yang tinggi, banyak pengikut, pertolongan dalam menghadapi musuh dan lain-lainnya. Meskipun khitab atau sasaran pembicaraan dalam ayat ini adalah untuk Nabi Muhammad, namun sesungguhnya berlaku juga bagi kita semuanya, karena kita sebagai umat yang mengikuti beliau juga diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana zalumun kafar. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, sungguhnya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat. Dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Kalau semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk manusia, lalu muncul pertanyaan, lalu manusia diciptakan untuk apa? Jawaban dari pertanyaan ini diberikan oleh Allah dengan sangat tegas dalam surat Al-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Demikianlah manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Banyak bentuk ibadah yang diperintahkan Allah, dan di antara sekian banyak bentuk ibadah yang diperintahkannya adalah salat dan berkurban. Sebagaimana disabdakan dalam ayat kedua surat Al-Kautsar, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat
karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalam syariat Islam, kurban adalah menyembelih binatang ruminansia atau binatang kaumah biak, kambing, sapi, atau kerbau dengan syarat-syarat tertentu pada hari Idul Adha, yaitu hari ke-10 bulan Dzulhijjah, dan pada hari-hari tasyrik, yakni hari ke-11, 12, 13 bulan Dzulhijjah, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Duha yang dimuliakan Allah, ibadah kurban adalah ibadah yang bersifat komemoratif, yakni ibadah yang bersifat napak tilas dalam rangka memperingati suatu peristiwa tertentu. Peristiwa yang diperingati dalam hal ini adalah peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap putranya Ismail. Sebagaimana yang telah dicatat oleh sejarah, bahwa Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak monoteisme atau bapak tauhid. Nabi Ibrahim bukan saja telah menemukan dan meyakini Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari. Tetapi lebih dari itu, keimanannya kepada Allah itu diwujudkan oleh Nabi Ibrahim dengan kecintaan dan ketundukan kepadanya secara total. Dalam sejarah, Nabi Ibrahim telah diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Dan semua ujian itu dilewati oleh beliau dengan keberhasilan yang sempurna. Ini digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, yakni perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Dan dari sekian banyak ujian yang diberikan oleh Allah itu adalah ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri, Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Duha yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui dari sejarah, Nabi Ibrahim tidak seperti kebanyakan orang yang mendapatkan keturunan segera setelah menikah. Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak sampai pada usia tua. Dalam kondisi seperti itu, beliau tidak berputus asa dan terus memohon kepada Allah supaya dikaruniai keturunan yang saleh. Doa beliau itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikaruniainya anak dari istrinya Hajar, yakni Ismail. Al-Quran merekam peristiwa itu dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai dengan 101. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Fabasyarnahu bihulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Kita bisa membayangkan betapa bahagianya Nabi Ibrahim ketika akhirnya mendapatkan keturunan. Dalam keadaan yang berbahagia dengan kehadiran anak yang sudah lama dinantikan dan diharapkan dengan doanya itu. Kemudian Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Betapa syok Nabi Ibrahim ketika itu. Betapa sedih beliau menghadapi kenyataan itu. Meskipun demikian syok dan sedih, karena beliau meyakini bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dikerjakan, maka beliau pun tanpa ragu melakukan perintah itu setelah terlebih dahulu mendiskusikannya secara bijak dengan Ismail. Peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap Ismail ini direkam dengan sangat jelas dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai dengan 101. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin.
Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia, Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Falamma aslama wa tallahu al-jabin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin." Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Dengan kuasa Allah, meskipun Ismail telah berserah diri untuk disembelih, dan Nabi Ibrahim juga telah bertekad untuk melaksanakan perintah Allah untuk menyembelihnya, tetapi Ismail tidak terluka. Allah memang tidak menghendaki Ismail benar-benar menjadi kurban penyembelihan. Karena itu sesungguhnya hanya merupakan ujian bagi Nabi Ibrahim. Allah dengan maha rahimnya telah mengganti Ismail dengan seekor kambing yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sahabat yang dirahmati Allah, dari peristiwa sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim itu, kita dapat mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya Ismail yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disembelih dan dikorbankan beliau itu adalah sebuah simbol. Ismail adalah simbol dari sesuatu yang sangat kita cintai, yang dapat menghalangi kecintaan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sesungguhnya ibadah korban adalah perwujudan dari kecintaan, kepatuhan, ketundukan, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Meskipun ibadah kurban merupakan perwujudan ketundukan dan ketakwaan kita kepada Allah, namun di sisi lain, ibadah kurban juga memiliki dimensi sosial yang dalam. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28 mengajarkan, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Dengan demikian, ibadah kurban juga merupakan perwujudan dari rasa kepedulian sosial kita kepada orang-orang yang kurang beruntung, dan rasa kepedulian sosial inilah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dinyatakan sebagai esensi dari keberagamaan seseorang. Dalam surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 3 Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. "Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin." Dan dia tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, sudah menjadi sunnatullah bahwa dalam struktur sosial ada masyarakat yang beruntung, yang dikaruniai Allah dengan kecukupan dan kelebihan harta. Itulah yang kita sebut sebagai orang kaya. Di sisi lain, ada masyarakat yang kurang beruntung, yang tidak memiliki kecukupan dalam memenuhi kehidupannya. Itulah yang kita sebut sebagai orang miskin. Agama kita, agama Islam, mengajarkan bahwa dalam harta orang yang kaya itu ada hak bagi orang yang miskin. Allah dengan tegas menyatakan dalam surat Al-Dzariyat ayat 19,
wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Karena itulah Allah mengajarkan kepada kita yang diberi kelapangan rezeki agar mau berbagi dengan orang-orang yang kurang beruntung. Allah memerintahkan kita yang berkecukupan untuk berbagi dengan cara membayar zakat, infak dan sedekah. Allah juga memerintahkan pada kita yang memiliki kelapangan rezeki untuk menyembelih hewan kurban. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa ada kelapangan rezeki tetapi tidak mau berkurban, maka janganlah mendekati tempat salat kami. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dewasa ini dari perspektif sosial ekonomi, kita sebagai bangsa masih berada dalam kondisi yang kurang menyenangkan. Secara jujur, kita harus akui bahwa masih ada ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat kita. Banyak orang yang kaya, bahkan sangat kaya raya, namun masih banyak juga yang miskin, bahkan sangat miskin. Di tengah-tengah kita masih banyak orang yang lapar, karena tidak mampu memenuhi kebutuhan yang paling dasar dari kehidupannya, yakni kebutuhan pangan. Di tengah-tengah kita masih banyak orang yang tidak punya tempat tinggal yang layak. Di sekeliling kita masih banyak orang yang sakit yang tidak mampu berobat. Di masa kita masih banyak anak usia sekolah yang tidak bisa bersekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah. Di kanan kiri kita masih banyak anak-anak yatim yang tidak mempunyai pelindung dan pengasuh. Di jalan-jalan kita masih banyak melihat anak-anak terlantar tidak terurus. Mereka itu semua membutuhkan uluran tangan orang-orang yang berkecukupan agar mereka terbebas dari kemiskinan dan penderitaannya. Kita berharap mudah-mudahan momentum Hari Idul Adha ini dapat menyadarkan dan menggerakkan kita untuk mau menunjukkan kepedulian sosial kita dengan cara mau mengorbankan Ismail kita, baik itu harta benda, pikiran, tenaga, kepentingan diri kita dan kepentingan kelompok kita demi kepentingan yang lebih besar, yakni terbebasnya bangsa kita dari berbagai krisis, terbebasnya kita dari kemiskinan, dan terbebasnya bangsa kita dari penderitaan. Kalau kita dapat melakukan itu, kita dapat berharap untuk dicatat oleh Allah sebagai orang yang benar dan bersungguh-sungguh dalam beragama. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya, kalau kita tidak dapat melakukan itu, kita khawatir jangan-jangan kita termasuk golongan orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta agama. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar dan bersungguh-sungguh dalam beragama, yakni orang yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi, dan dengan begitu pada gilirannya akan dapat mewujudkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal amin al-faizin wa adkhalana wa iyyakum fi 'ibadis salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wallaham.
Jamaah salat Duha yang dirahmati Allah, untuk mengakhiri khutbah ini, mari kita hadapkan diri kita kepada Allah dengan ketundukan, kekhusyukan, seraya mohon kepadanya. Semoga Allah tetap melimpahkan hidayah iman kepada kita. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah dalam menjalankan ajaran-ajarannya dan mau berkorban untuknya. Semoga kita diberi umur panjang dan siatul afiat dalam ketaatan kepadanya. Dan kalaupun suatu ketika Allah memanggil kita, semoga kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Semoga semua kita dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin dan muslimat semuanya. Semoga kita dihindarkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam Jannatul Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ar-rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور والدينا وأولادنا في أمور الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا. ربنا وتقبل دعاء. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.